Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update berita terbaru seputaran Jawa Timur. Cagup-cawagup Khofifah Emil unggul versi hitung cepat. Dan kali ini Pak Jokowi memberi selamat kepada mereka berdua atas kemenangannya di Jawa Timur. Bagaimanakah ucapan selamatnya kepada Khofifah Pak Jokowi? Kita saksikan video. Let's go. Assalamualaikum. Jangan berisik. Nggih. Selamat sore. Selamat sore. Halo, nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Menika Selamat ikut bahagia atas angka yang sudah fix itu. Allah. Pangestunipun Bapak menika dalem kalian Mas Emil Mbak Arumi ugi di ruang tim data center ingkang melengkapi real count kami Bapak. Inggih. Nyuwun pangestu, mugi sedanten sae. Inggih. Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga. Iya Bapak. Dapat selamat saya. Inggih. Matur nuwun. Siap Bapak, inggih. Wonten dawuh Bapak kagem kami. Ya nanti aja lah kalau sudah longgar. Selamat rumiyin. Oh, inggih. Sama Mas Inggih. Emil pun. Nggih, matur nuwun. Kami inden Bapak, inden wakdal sawan Bapak, inggih. Inggih. Siap, inggih. Matur nuwun, siap matur nuwun, inggih. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Dapat info? Itulah guys tanggapan Bu Khofifah atas perbincangannya bersama Pak Jokowi. Nah, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Apa tanggapan Bu Risma atas kalahnya di Jawa Timur? Nah, kita saksikan videonya. Let's go. Saya mohon maaf, saya nggak pinter ngomong Bapak Ibu sekalian. Saya bisanya cuma nyambut gawe ya. Tiba-tiba suruh berangkat, suruh pulang ke Surabaya. Loh saya ngapain, saya juga bingung suruh pulang itu. Mbak besok daftar, saya bingung, tak pikir daftar apa, saya bilang gitu. Ternyata saya disuruh nyalonkan gubernur. Ini gimana, saya bilang gitu. Mau suruh daftar, wong duit aja nggak gablek. Ya, jadi tapi saya percaya bahwa saya dulu juga begitu saat jadi wali kota. Bahkan saat itu saya jadi PNS, kemudian saya cuti, saya cuma dapat 30% gaji. Saya bingung bagaimana makan saya. Akhirnya saya jual sawah yang diberikan orang tua saya. Demikian pula sekarang, bagaimana mau nyalon gubernur nggak punya duit. Tapi saya percaya, saya diyakinkan oleh Mas Don itu. Bu, nggak apa-apa, kita nggak punya uang, tapi Allah kita maha kaya. Nah, respect sama Bu Risma. Ya, jadi itu yang saya yakini. Saya yakini Gus Allah maha kaya. Han juga. Saya telepon, leres toh Bu. Ya Gus, mosok saya pernah bohong. Ya saya suruh budal-budal, suruh pulang-pulang, saya juga nggak tahu. Saya bukan siapa-siapa, saya seorang umarok, saya dari seorang PNS. Kemudian saya dicalonkan, saya tidak pernah meminta jadi wali kota, bahkan berdoa saja saya tidak berani. Saya tidak berani karena saya tahu ini berat. Guys, jadi Berat, pemimpin itu saya berat guys. Dan saya tidak berani berdoa untuk jadi. Biarkanlah, saya percaya bahwa di lautan Mahfud sana sudah ditetapkan bahwa siapa akan jadi wali kota, siapa akan jadi gubernur. Saya tidak berani meminta karena tanggung jawabnya berat Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk milih saya. Itu pantangan untuk saya. Karena tugas itu berat. Nah, itulah guys. Saya salut, respect sama Bu Risma. Ungkapan dari Bu Risma tentang kalahnya di Jawa Timur. Tapi sebagai perbandingan, apa kata netizen antara Bu Khofifah dan Bu Risma? Kita saksikan videonya. Let's go. Sebagai wong Jatim ya jelas aku milih Bu Risma.
Kapok aku milih Khofifah. Lanya apa kapok? Ya jujur aja ya, selama Bu Khofifah itu menjabat jadi gubernur Jatim, saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Saya hampir tidak menjumpai apa hasil kinerjanya. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang pertama, ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan, lagi susah-susahnya cari makan karena ada pembatasan sosial. Tapi ketika ada musibah yang menimpa seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur, Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Inilah yang membuat saya kapok. Urgensi memberikan dana hibah ketika COVID di Jatim naik itu apa? Manfaatnya apa? Gunanya apa? Sebenarnya nggak ada. Ya agak nyangka aja gitu loh. Ketika daerahnya juga terdampak musibah besar sekelas COVID, sebagai gubernur, Bu Khofifah malah menggadaikan kewajibannya mengurus rakyat dan lebih mengutamakan balas budi memberikan dana hibah sebesar 9 miliar kepada orang yang sudah mengusungnya jadi gubernur. Ini yang membuat saya kapok. Ya meskipun pada akhirnya rencana memberikan dana hibah 9 miliar kepada Museum SBY dan Bu Ani di Pacitan ini gagal, tapi gagalnya rencana memberikan dana hibah ini bukan atas dasar kesadaran Bu Khofifah, bukan. Tapi karena masalah ini viral di media sosial. Dan yang kedua yang membuat saya kapok memilih Khofifah dan Emil Dardak adalah ketika Emil Dardak menggugat perpanjangan masa jabatan ke MK. Dan ketika MK meloloskan gugatan perpanjangan jabatan itu dan hasilnya Khofifah dan Emil Dardak boleh melanjutkan jabatannya sampai Februari 2024, lucunya masa jabatan yang sudah diperpanjang itu malah dipakai Khofifah dan Emil Dardak untuk cuti jadi juru kampanye. Padahal alasan Bu Khofifah dan Emil Dardak ingin memperpanjang jabatan katanya untuk meneruskan program, katanya untuk menyelesaikan program. Tapi nyatanya apa? Faktanya apa? Bukti di lapangan apa? Tidak ada program yang selesai, tidak ada program yang diselesaikan. Malah dipakai untuk cuti kampanye. Malah jabatannya itu dipakai untuk aksesoris kepentingan elektoral dia dan golongannya gitu loh. Saya sebagai warga Jatim melihat ada gubernur yang mempermainkan jabatan demi untuk kepentingan politik. Saya merasa dirugikan gitu loh. Nah, kalau Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak kelakuannya kayak gini, wajar banget dong kalau saya kapok memilih mereka. Wajar banget kan kalau saya nggak ingin mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil di provinsi saya tinggal. Wajar banget kan kalau saya lebih memilih nama baru kayak Bu Risma. Apalagi Bu Risma ini citranya juga baik. Jadi Walkot Surabaya 2 periode dan sekarang menjadi Menteri Sosial. Apalagi selama jadi Walkot Surabaya, citranya juga baik, memperbaiki sistem pemerintahan, memperbaiki tata kelola Surabaya, memperbaiki keindahan Surabaya dan lain-lain. Dan apalagi ketika Bu Risma jadi Mensos, Bu Risma ini orangnya nggak tegaan. Saya lebih memilih orang yang punya hati kayak Bu Risma daripada orang yang jelas-jelas sudah mempermainkan jabatannya demi untuk kepentingan dia dan golongannya. Ini tanggapan netizen terhadap Bu Khofifah. Ya, saya salut sama Bu Risma. Tapi satu sisi, di waktu zamannya Bu Khofifah menjabat, itu masih presidennya Pak Jokowi. Tapi beda dengan sekarang. Ini tanggapan saya. Ini zamannya Pak Prabowo. Jadi tidak bisa semena-mena. Bagaimana pendapat kalian sebagai warga Jawa Timur? Tulis di kolom komentar.